Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengulang materi yang telah kita pelajari bersama-sama untuk memenuhi tugas yang diampu oleh Ibu Dr. Eva Iriani, SPDI, MPDI. Materi kita saat ini sangat penting karena materi ini berhubungan dengan manusia. Dengan memahami materi ini, kita bisa belajar bagaimana bertindak dengan baik, menghargai orang lain, serta menggunakan kebebasan dengan tanggung jawab. Pertama, kita akan membahas tentang etika dan moral. Etika adalah ilmu atau pemikiran yang mempelajari tentang baik dan buruknya suatu tindakan manusia. Etika membantu kita memahami bagaimana seharusnya kita bertindak dalam berbagai situasi. Dengan kata lain, etika membantu manusia untuk berpikir secara lebih bijak sebelum melakukan suatu tindakan. Sedangkan moral adalah nilai atau aturan yang berlaku dalam masyarakat mengenai perilaku yang dianggap baik ataupun buruk. Moral biasanya diajarkan sejak kecil melalui keluarga, sekolah, agama, dan lingkungan sekitar. Contoh perilaku moral yang baik antara lain berkata jujur, menghormati orang tua dan guru, tidak mengambil barang milik orang lain, membantu orang yang membutuhkan, dan lain-lainnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa etika lebih kepada pemikiran atau teori tentang baik dan buruk, sedangkan moral adalah praktik atau perilaku nyata dalam kehidupan sehari-hari. Etika dan moral sangat penting karena keduanya membantu manusia hidup secara tertib, saling menghargai, dan menciptakan kehidupan yang harmonis. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang makna kebebasan. Makna kebebasan yaitu kemampuan seseorang untuk memilih, berpikir, dan melakukan sesuatu sesuai dengan kehendaknya sendiri. Nah, setiap manusia itu pada dasarnya memiliki kebebasan dalam hidupnya. Misalnya kebebasan untuk berpendapat, memilih teman, memilih pendidikan, dan lain-lainnya. Namun, kebebasan bukan berarti seseorang itu boleh melakukan apa saja tanpa batas. Kebebasan di sini harus tetap memperhatikan beberapa hal seperti aturan yang berlaku, norma-norma dalam masyarakat, hak orang lain, serta tanggung jawab atas tindakannya. Contoh nih, kita memiliki kebebasan untuk berbicara, tetapi kebebasan tersebut tidak boleh digunakan untuk menghina, menyebar kebencian, atau menyakiti orang lain. Jika kebebasan digunakan tanpa tanggung jawab, maka akan menimbulkan masalah dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, kebebasan yang baik adalah kebebasan yang digunakan secara bijak, bertanggung jawab, dan tetap menghormati orang lain. Berikutnya kita akan membahas tentang suara hati dan tuntutan moral. Suara hati adalah kesadaran dalam diri manusia yang membantu kita mengetahui apakah suatu tindakan itu baik atau buruk. Suara hati biasanya muncul dalam bentuk perasaan di dalam diri kita. Misalnya, ketika kita melakukan kesalahan, kita akan merasa bersalah, malu, atau menyesal. Sebaliknya, ketika kita melakukan kebaikan, kita akan merasa puas, tenang, dan bahagia. Suara hati ini juga sebenarnya memiliki semacam penuntun dalam diri manusia agar kita dapat memilih tindakan yang benar. Selain suara hati, ada juga yang disebut dengan tuntutan moral. Nah, di sini tuntutan moral itu adalah dorongan atau kewajiban dalam diri manusia untuk melakukan sesuatu yang baik dan benar sesuai dengan nilai-nilai moral yang berlaku. Contohnya, menolong orang yang sedang kesulitan, berkata jujur, mengakui kesalahan. Dengan mengikuti suara hati dan tuntutan moral, seseorang itu akan lebih mudah melakukan tindakan yang baik dan menghindari perbuatan yang merugikan orang lain. Selanjutnya, kita akan membahas tentang hedonisme. Hedonisme adalah pandangan hidup yang menganggap bahwa tujuan utama dalam hidup adalah mencari kesenangan atau kenikmatan. Orang yang menganut gaya hidup hedonisme biasanya lebih fokus pada hal-hal yang memberikan kesenangan seperti hiburan, kemewahan, atau kenyamanan hidup.
Contoh yang hedonisme itu seperti terlalu mengejar kesenangan pribadi, menghabiskan banyak uang untuk liburan atau untuk senang-senang, lebih mementingkan kesenangannya daripada tanggung jawab. Namun, sebenarnya mencari kesenangan dalam hidup itu bukanlah sesuatu yang sepenuhnya salah. Semua orang itu tentu ingin merasa bahagia. Masalahnya muncul ketika seseorang terlalu berlebihan. Semua yang berlebihan itu tidak baik, sehingga melupakan tanggung jawab, kewajiban, dan nilai moral. Nah, jika tidak dikendalikan dengan baik, gaya hidup hedonisme ini dapat membuat seseorang menjadi egois, boros, dan lain-lain. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menyeimbangkan antara kesenangan dan tanggung jawab dalam kehidupan. Nah, yang terakhir adalah nilai moral. Nilai moral adalah nilai yang menjadi pedoman bagi manusia untuk menentukan apakah suatu tindakan itu baik atau buruk. Nilai moral membantu manusia untuk hidup dengan tertib dan saling menghargai dalam masyarakat. Di sini saya akan memberikan beberapa contoh nilai moral yang penting dalam kehidupan sehari-hari, antara lain adalah kejujuran, tanggung jawab, disiplin, saling menghormati, dan lain-lain. Nilai-nilai moral ini biasanya diajarkan oleh keluarga, sekolah, agama, atau lingkungan di masyarakat. Jika nilai moral ditetapkan dengan baik atau diterapkan dengan baik, maka kehidupan masyarakat akan menjadi lebih harmonis, lebih damai, lebih tentram. Sebaliknya, jika nilai moral diabaikan, maka akan muncul berbagai masalah seperti konflik, ketidakjujuran, dan ketidakadilan, dan serta lain-lain. Nah, kesimpulan dari materi yang telah dijelaskan adalah etika dan moral membantu manusia memahami mana yang baik dan mana yang buruk dalam kehidupan. Kebebasan adalah hak setiap manusia, tetapi harus digunakan dengan tanggung jawab. Dan suara hati, tuntutan moral membantu kita untuk selalu memilih tindakan yang benar. Hedonisme mengajarkan tentang pencarian kesenangan, tetapi harus tetap dibatasi agar tidak berlebihan. Dan nilai moral menjadi pedoman penting dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan memahami semua hal tersebut, kita diharapkan dapat menjadi pribadi yang lebih bijak, bertanggung jawab, dan mampu menghargai orang lain. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.